Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti apa yang saya sampaikan tadi bahwa netralitas harga mati. Bahwa dalam acara ini telah hadir narasumber dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Bapak Rohmat Basuki, Kordi Penanganan Pelanggaran. Apa kabar Pak Rohmat? Alhamdulillah baik Mas Agung. Langsung saja bahwa netralitas itu harga mati. Apa yang menjadi dasar hukum pengawasan netralitas ASN sebagai acuan dalam melaksanakan pengawasan? Terima kasih Mas Agung atas pertanyaannya. Yang pertama tentu saja kita harus mensikapi apa yang sedang terjadi kan itu. Bahwasannya netralitas ASN itu menjadi persoalan yang selalu terjadi terutama dalam kontestasi pilkada tidak hanya di Sukoharjo, tapi di berbagai daerah yang melaksanakan pilkada. Memang di sini Bawaslu mempunyai kewenangan terkait dengan penanganan pelanggaran netralitas ASN itu, terutama di Undang-Undang Pilkada, ya. Undang-Undang Pilkada tahun nomor 10 tahun 2016, terutama di pasal 30 huruf E. Di situ jelas bahwasannya Bawaslu mempunyai wewenang untuk atau mempunyai kewajiban untuk menerima temuan atau laporan, kemudian mempunyai wewenang untuk melanjutkan hasil temuan atau hasil kajian temuan dan laporan itu kepada instansi yang berwenang. Nah, kalau kita berbicara tentang dasar hukum, maka netralitas ASN ini adalah dasar hukum terhadap perundangan lainnya. Yang pertama, tentu saja kita harus melihat dasar hukumnya terkait dengan ASN itu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Terkait dengan ASN, aparatur sipil negara. Kemudian yang kedua PP nomor 53 tahun 2010 terkait dengan disiplin PNS. Kemudian PP nomor 42 tahun 2004 tentang dengan pembinaan jiwa korps dan kode etik ASN kan seperti itu. Dan yang terakhir adalah Kemenpan. Surat dari Kemenpan nomor 242 kalau tidak salah, mohon dikoreksi jika nanti saya salah ya. Itu terkait dengan perundangan yang mengatur tentang netralitas ASN. Kemudian mengenai wewenang Bawaslu, itu dasar hukumnya jelas. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait dengan nomenklatur terkait dengan Panwas menjadi Bawaslu itu ya, dari MK juga. Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, kemudian yang terakhir adalah perjanjian kerjasama antara KSN dengan Bawaslu di bulan Juni tahun 2020 kemarin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau mengarah ke regulasi tersebut bahwa ASN itu merupakan objek pengawasan ya Pak, kalau tidak salah. Betul. Jadi ASN itu merupakan objek pengawasan karena kalau kita lihat juga bahwasannya netralitas ASN itu sangat berpengaruh terhadap pembangunan atau kesejahteraan di suatu daerah. Jika seorang ASN, apalagi dia itu mempunyai jabatan penting kan, di situ kemudian dia melakukan kebijakan-kebijakan yang bersifat tidak netral, maka yang terjadi yang dirugikan adalah masyarakat dalam arti luas. Karena di sini pasti ada pelayanan-pelayanan yang tidak profesional gitu kan. Nah itu yang mencoba untuk Bawaslu dan juga KSN jaga, sehingga diharapkan bahwa nanti ASN itu meskipun dalam kontestasi pilkada mereka tetap bersikap profesional kan seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya itu ASN itu kemudian melakukan kampanye, kemudian melakukan hal-hal yang menjurus kepada keberpihakan. Kita mengharapkannya kan seperti itu. Itu Mas Agung. Lantas apa yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran netralitas di kalangan ASN itu sendiri, Pak? Ini memang sesuatu yang multi kompleks, saya mengatakan seperti itu, Mas Agung. Artinya bahwa kenapa sih banyak sekali ASN yang melanggar netralitas gitu kan. Terutama yang paling utama menurut saya adalah satu pemberian sanksi yang lemah. Ini yang sering terjadi kan seperti itu. Jadi kalau kita merunut pada undang-undang lainnya dalam ini perundang-undangan KSN, mereka mempunyai yang namanya itu namanya syarat-syarat sehingga ataupun standar terhadap sanksi dari KSN itu terhadap ASN yang terbukti
melanggar gitu. Nah, standar-standar inilah yang kita tidak boleh masuk ke dalam aturan tersebut. Jadi aturan itu misalnya dengan sanksi moral, kemudian sanksi ringan, itu kan menurut pandangan kami bahwa itu sudah menjadi wewenang dari KASN. Nah, karena sanksi yang lemah inilah makanya banyak ASN yang melakukan pelanggaran. Kemudian yang kedua terkait dengan intervensi dari pimpinan. Nah, ini banyak terjadi gini ya. Jadi intervensi dari pimpinan inilah yang kemudian menyebabkan ASN itu secara terpaksa dalam tanda kutip melakukan pelanggaran-pelanggaran netralitas itu. Nah, kenapa sampai terjadi pelanggaran? Ya karena lemahnya pengetahuan, kalau saya mengatakan pengetahuan tentang regulasi dari netralitas ASN itu. Kemudian yang ketiga juga terkait dengan namanya itu integritas lah Mas. Jadi seorang Pak ASN itu sebenarnya kan harus bersikap netral itu tidak hanya pada saat di kontestasi pilkada, pada tahapan kampanye, tetapi pada saat beliau dilantik menjadi ASN sampai nanti kemudian dia itu pensiun, maka netralitas itu harus tetap ada. Ini termasuk integritas kan, seperti itu. Di sumpah janjinya kan jelas itu. Bahasanya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara kan, kalau tidak salah ada kata-kata seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah terkait dengan biasanya. Itu adalah mungkin kedekatan dengan calon, Mas. Kedekatan dengan calon yang nanti diharapkan bahwasanya mereka akan mendapatkan sesuatu dari calon itu seandainya mereka itu jadi. Bisa dalam bentuk jabatan, bisa dalam bentuk materi, atau mungkin bisa dalam bentuk dalam tanda kutip itu proyek gitu kan. Nah, hal-hal inilah yang kemudian apa ya namanya itu memacu atau memicu ASN itu berani untuk melanggar netralitas itu sendiri. Tetapi bagi saya pribadi itu lebih kepada pemberian sanksi yang lemah itu yang menjadi motif utama mereka berani melakukan pelanggaran netralitas ASN tersebut gitu kan. Pak Rohmat, banyak anggapan bahwa netralitas ASN atau keberadaan ASN dalam terlibat politik praktis itu banyak anggapan akan dianggap mampu mengimbangi partai politik dalam mendulang suara. Namun Bawaslu Kabupaten Sukoharjo terhadap masalah tersebut, adakah kendalanya? Ya, terima kasih. Yang terjadi selama ini ya Mas ya, bahwasanya mereka mau memilih ASN karena mereka itu punya hak pilih kan, seperti itu intinya. Dan kalau kita lihat juga, misalnya kalau dari APBD atau itu, ternyata 60% anggaran itu kan habis untuk pembayaran atau pengeluaran rutin untuk ASN itu. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi satu barometer atau satu indikator bahwasanya ternyata masa dari ASN ini juga lumayan banyak gitu kan. Itu kan. Artinya mereka juga akhirnya menjadikan semacam mesin politik buat parpol. Nah, pertanyaannya kemudian menurut saya adalah kenapa sampai terjadi seperti itu? Yaitu banyak hal yang mungkin terjadi kan. Bisa jadi mungkin kegagalan dari partai politik dalam melakukan kaderisasi ataupun mesin politik dari partai itu yang gagal atau bagaimana, itu mungkin ada kajian lebih jauh terkait dengan itu. Tetapi yang pasti bahwasanya ASN itu juga karena ASN itu punya hak pilih, maka disinilah tadi saya sampaikan bahwasanya kendala apa yang menyebabkan ini? Ya karena mungkin ada intervensi yang notabene bahwasanya kepala daerah itu adalah jabatan publik, jabatan politik Mas itu kan. Jadi karena jabatan politik, maka tentu saja dia akan menggunakan segala upaya agar supaya apa yang direkomendasikan atau yang kepentingan partainya kemungkinan tetap akan menjadi prioritas kan, seperti itu. Oke, lebih dalam lagi Pak. Tadi Pak Rohmat mengatakan bahwa ASN ataupun PNS itu menjadi objek suatu pengawasan. Sementara di Bawaslu Sukoharjo, Bawaslu khususnya, ada regulasi pengawasan netralitas ASN, TNI, dan Polri. Untuk menyikapi Pak Rohmat tadi mengatakan bahwa ada intervensi dari pimpinan ataupun kepala daerah dan sebagainya, mensiasati itu bagaimana? Apakah bisa masuk dengan regulasi Perbawaslu nomor 6 tentang netralitas ASN, TNI, dan Polri seperti itu? Ya, terima kasih Mas Agung.
Memang kalau kita lihat di Perbawaslu nomor 6 kalau tidak salah terkait dengan pengawasan netralitas nomor 6 itu kan jelas bahwasanya ada suatu tugas dari Bawaslu tidak hanya mengawasi terkait dengan tahapan-tahapan tapi juga pengawasan khusus terutama terhadap ASN dan juga TNI atau Polri. Nah, kita harus melihat juga bahwasanya di pengawasan itu kalau kita bicara masalah ASN, maka ASN adalah menjadi sumber primer kita, objek pengawasan primer kita, gitu kan. Kemudian yang kedua sebagai sebagai sarana pendukung adalah tokoh-tokoh masyarakat itu. Dalam artian begini bisa saya jelaskan bahwasanya kalau misalnya pengawasan itu kan menjadi dua, pencegahan dan juga penindakan ya Mas ya. Nah, dalam pencegahan ini kita mengadakan yang namanya itu sosialisasi. Baik itu sosialisasi pengawasan partisipatif atau sebagainya. Dengan tujuan bahwasanya bagaimana netralitas ASN itu bisa berjalan dengan baik, kita harus masuk ke dalam dunia ASN itu sendiri. Misalnya kita mengadakan sosialisasi dengan ASN terkait dengan kemarin pernah dilakukan oleh Bawaslu Sukoharjo itu dengan ASN yang dihadiri oleh stakeholder pemilihan dari pemerintah daerah, kemudian juga dari lembaga-lembaga stakeholder yang lain. Nah, itu sebenarnya salah satu upaya dari kita kan seperti itu. Kemudian yang kedua juga bagaimana kita memaksimalkan pengawas partisipatif ini. Artinya bagaimana kita memaksimalkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kemudian juga tokoh seni, pokoknya yang ada di masyarakat, komunitas yang ada di masyarakat itu untuk bisa ikut membantu dalam pengawasan itu. Karena pengawasan itu bisa berjalan dengan baik, pencegahan bisa berjalan baik jika ada kolektivitas atau kesadaran kolektif di antara masyarakat itu sehingga bahwa ini itu untuk supaya lebih baik ke depannya. Karena selama ini yang kita lihat adalah bahwasanya dari kasus yang ada di Sukoharjo ini dari yang sudah mengenai netralitas ASN yaitu terdiri 8 itu yang sudah rekomendasi itu 7 yang merupakan temuan gitu kan, yang 1 yang laporan. Artinya apa? Bahwa di sini ternyata masyarakat itu masih kurang begitu peduli mungkin saya mengatakan seperti itu, sehingga yang terjadi tidak netralan ASN itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, gitu. Sesuatu yang lumrah. Nah ini kan bisa menjadi suatu bahaya tersendiri terhadap demokrasi itu sendiri. Nah untuk mengantisipasi hal tersebut, makanya bagaimana kita mengadakan sosialisasi dengan pengawas partisipatif, bagaimana kita melakukan upaya-upaya yang paling tidak dari upaya itu sedikit menghasilkan. Mereka berani untuk melapor seandainya terjadi ketidaknetralan dari ASN itu sendiri. Memang ini bukan pekerjaan yang dalam waktu singkat atau simsalabim dapat. Ini memang perlu proses gitu loh. Tetapi lebih baik kita memproses itu dari awal dari sekarang itu dengan hal kecil tapi menghasilkan sesuatu yang besar daripada kita melakukan hal yang besar tapi hasilnya kecil. Saya ingat kata pepatah mengatakan bahwasanya 1000 langkah pun dimulai dari 1 langkah gitu kan. Nah, untuk mencapai goal atau tujuan kita bahwasanya ASN netral tentunya kita harus mulai dari kesadaran membangkitkan kesadaran dari ASN itu sendiri, integritas itu sendiri, bahwasanya mereka itu tidak hanya pada saat kampanye harus netral tapi seluruhnya. Nah, tentu saja di sini sosialisasi kemudian juga mungkin hal-hal yang berbau pengawasan itu akan terus kita kembangkan gitu Mas Agung. Oke, menarik sekali Pak. Perlu diketahui Pak Rohmat bahwa di sini telah hadir PPD dan Panwasam sekecamatan Nguter hadir di sini, mungkin akan interaksi ataupun dialog dengan narasumber. Kami persilahkan bahwa dalam netralitas ASN itu merupakan harga mati. Oke, Bapak, Ibu boleh memberikan pertanyaan kepada narasumber, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rahmat, di sini saya telah mendengarkan apa yang dijelaskan dari Pak Rahmat tadi, bahwa kita mengawasi dalam pelaksanaan pilkada ini tentu saja banyak sekali kerepotan Pak. Ini tentang apalagi ini untuk ASN Pak. ASN banyak sekali, terutama itu guru-guru SD, guru SMP itu banyak sekali dilibatkan dalam penggalangan massa untuk diterjunkan ke pasar-pasar, bahwa ini akan mendukung untuk memenangkan salah satu calon
yang notabene adalah saya langsung itu pada Ibu itu langsung itu sehingga saya mohon pengarahan dan petunjuk dari Pak Rahmat bagaimanakah langkah-langkah dari teman-teman saya PPD ini untuk menjaga kenetralitasan daripada ASN itu sendiri. Itu yang saya tanyakan seperti itu Pak. Bagaimana langkah-langkahnya saya untuk menjaga agar ASN itu tidak terlalu dalam atau dikatakanlah mendukung salah satu calon. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dijawab. Oke, langsung saya tanggapi aja nggih Mas Agung ya. Ya Bapak, memang dalam hal ini memang sudah ada upaya-upaya untuk langsung melibatkan dari PNS untuk mencari dukungan untuk mendukung salah satu calon atau salah satu bakal pasangan calon. Menurut saya kalau memang itu sudah ada bukti dan sebagainya, silakan laporkan saja Pak. Itu kan seperti itu. Silakan laporan ke Wasam untuk nanti ditindaklanjuti kan seperti itu. Tapi kalau memang secara bukti dan sebagainya masih lemah, kita menganggap itu hanya kabar burung kan seperti itu kan. Artinya silakan kalau memang itu di jenengan punya bukti atau mungkin teman-teman punya bukti dan saksi dan sebagainya, mekanisme penanganan pelanggaran bisa kita lakukan. Ya tapi itu adalah langkah terakhir Bapak, ya, saya mengatakan seperti itu. Jadi ultimum remediumnya berlaku di situ. Tetapi bagi kami bahwasanya upayakan dulu pencegahan Bapak. Jadi bagaimana jenengan berkomunikasi dengan orang-orang tersebut untuk tidak terlibat atau tidak melibatkan diri. Kalau misalnya timnya untuk tidak melibatkan kan seperti itu. Karena mungkin bisa jadi juga mereka itu karena dorongan memang dari dia sendiri untuk melakukan itu, artinya kan dia melibatkan diri. Atau mungkin juga dari intervensi dari pimpinan seperti saya sampaikan tadi, kan seperti itu. Nah, hal-hal inilah yang memang harus kita kaji lebih lanjut terkait dengan itu, kan seperti itu. Jadi hal apa yang harus dilakukan ya pendekatan secara manusiawi atau secara kemanusiaan dulu atau dengan komunikasi dulu silakan dilakukan. Kalau memang itu ternyata sulit dan dia tetap melakukan hal sama, ya silakan untuk dilaporkan seperti itu, dibikin laporan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu atau Perbawaslu nomor 14 tahun 2017 kan seperti itu Pak. Ya, gitu nggih Pak ya. Yang lainnya monggo. Oke, ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wardoyo, tapi saya bukan bupati ini. Saya PPD Desa Gubit. Ini ada sedikit pertanyaan Pak. Karena untuk Sukoharjo itu pelanggaran ASN untuk netralitasnya itu termasuk juara Pak, ini nomor 1. Ini ada pertanyaan. Sanksi apa yang bisa diberikan untuk ASN yang melanggar? Yang kedua, apakah bisa dijerat dengan pidana Pak? Gitu. Untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak ini Pak. Ini seumpama PPD menemukan pelanggaran dan di situ bisa mendatangkan barang bukti tapi tidak bisa mendatangkan saksi. Apakah itu bisa diproses hukum begitu Pak? Terima kasih. Demikian pertanyaan saya. Langsung tanggapi nggih Mas Wardoyo nggih. Pertanyaan dari Mas Wardoyo PPD Gubit. Yang pertama lagi terkait dengan sanksi ya Pak ya. Sanksi apakah sanksinya itu bagaimana gitu tidak salah nggih. Jadi gini Bapak, kewenangan kita di Bawaslu maupun di jajaran pengawas itu kan hanya sampai tingkat penerusan. Artinya gini, bahwa mekanisme penanganan pelanggaran termasuk netralitas ASN kalau itu memang diduga mengandung unsur pelanggaran perundangan lainnya, maka kewenangan kita hanya sampai ke penerusan ke ASN. Cukup sampai di situ. Artinya apa? Artinya bahwa kita tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi karena Bawaslu itu bukan lembaga pemberi sanksi. Jadi bagaimana nanti apakah sanksinya itu
dari KSN itu bagaimana, apakah berat ringan nah itu menurut kacamata KSN itu bagaimana sesuai dengan standar-standar yang ada di KSN kan seperti itu. Karena apa? KSN nanti pasti akan melihat dari kajian-kajian yang kita kirimkan ke KSN itu terkait dengan klarifikasi dan sebagainya. Nah, dari kajian yang kita kirimkan, kemudian ringkasan klarifikasi yang kita kirimkan ke KSN, dari KSN akan dibuat kesimpulan termasuk pelanggaran berat atau tidak, atau hanya pelanggaran ringan. Misalnya gini, saya seorang ASN, tetapi saya diintimidasi untuk pimpinan saya untuk kampanye, untuk ikut kampanye lah, misalnya aktif itu. Beda dengan misalnya saya seorang ASN, saya sengaja, saya itu kesana kemari berkampanye tanpa ada intimidasi terhadap saya, itu kemauan saya beri, itu kan jelas beda. Sanksinya juga beda. Memang kalau sanksi yang saya ketahui ada sanksi ringan, kemudian sanksi sedang dan sanksi berat. Kalau kemarin di ASN di Sukoharjo salah satunya itu kena sanksi sedang ya, penurunan penundaan gaji selama 1 tahun, kemudian juga penundaan kepangkatan kalau tidak salah ya Mas Agung. Nah, jadi itu. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara masalah apakah ASN itu bisa kena sanksi misalnya pidana kan seperti itu? Bisa. Tergantung nanti apakah dia terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa dia itu memang melanggar pasal 71 atau pasal 7 berapa itu, 71 sampai 7G terkait dengan itu, kemudian juga pasal 181 sampai 183 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Di situ bahwa kalau memang dia ASN, kemudian dia terlibat aktif dan dia tertulis di tim kampanye yang didaftarkan, maka itu jelas bahwa dia itu dianggap aktif. Maka itu sanksinya bisa dengan sanksi pidana dan juga sanksi administratif. Termasuk juga perundangan lainnya, bisa pasal berlapis kan seperti itu. Kemudian yang terakhir tadi terkait dengan saksi. Nah, kalau terkait dengan saksi, misalnya jenengan ada bukti tapi tidak ada saksi gitu kan. Artinya itu kan masih menjadi informasi awal. Informasi awal yang kemudian nanti akan dilakukan penelusuran. Bagi pengawas desa itu memang kalau memang tidak ada saksi, tapi di situ di form A itu jenengan harus tuliskan ada dugaan pelanggaran karena ada foto kan seperti itu, ada foto kan, seperti itu. Silakan jenengan berikan kepada teman-teman di Wascam. Nah, Wascam nanti setelah menerima dugaan pelanggarannya yang belum memenuhi syarat material, saya mengatakan seperti itu karena tidak ada saksi kan, Mas. Maka Wascam mempunyai kewajiban untuk menelusuri agar didapatkan saksi. Seperti itu. Jadi tadi informasi yang jenengan sampaikan dugaan pelanggaran itu belum menjadi temuan oleh Wascam, tetapi masih menjadi informasi awal. Dan nanti akan ditelusuri oleh teman-teman Wascam yang nanti tentu saja minta bantuan dari jenengan atau siapapun yang di daerah tersebut untuk misalnya dengan foto itu kan kita bisa melihat. Misalnya dengan foto, siapa-siapa yang ada di situ kan kita bisa melihat. Nah, itu ada penelusuran kan seperti itu. Nah, teknis-teknis untuk mencari saksi apakah dia mau diklarifikasi atau tidak, itu nanti ada trik tersendiri. Artinya bahwa apakah nanti misalnya dia bersedia diklarifikasi tetapi tidak mau datang ke kantor Wascam atau cukup di rumahnya atau di tempat lain. Nah, itu nanti tergantung dari pendekatan atau komunikasi dari kita. Tidak hanya dari Wascam, tidak hanya dari PPD, bahkan di kabupaten sendiri juga sering mengalami kesulitan terkait dengan hal itu. Tetapi paling tidak prinsip kita bahwa kita sudah melakukan secara maksimal upaya-upaya penanganan atau penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi gitu. Bukan kita tidak membiarkan, tetapi ada upaya-upaya yang sudah kita lakukan secara maksimal dan ternyata hasilnya misalnya tidak berhasil sampai pada sanksi, tapi kita sudah berusaha maksimal, bisa kita buktikan gitu. Nah, inilah nanti yang kemungkinan itu akan menjadi jawaban dari kita. Karena kalau misalnya kita melihat dari Facebook atau medsos itu ya, itu banyak sekali bicara seperti ini, tapi hanya seperti itu. Maksudnya mereka berani melapor atau tidak? Kebanyakan kan tidak berani. Tetapi kita sebagai pengawas, upaya maksimal tetap kita lakukan. Apapun informasi yang ada tetap kita terima. Nah, nanti tetap ada proses-proses selanjutnya yang menentukan apakah ini bisa ditindaklanjuti atau tidak. Kan seperti itu, Pak. Jadi harapan kami di Bawaslu bahwa teman-teman itu bagaimana kita tetap melakukan upaya-upaya penindakan, upaya-upaya penanganan. Tidak hanya karena kesulitan saksi kemudian ini tidak bisa lanjut, maksudnya tidak diproses, tidak seperti itu. Tetap bahwa kalaupun nanti ternyata saksi sulit, tetap kita
ada proses selanjutnya yang membuktikan bahwa ini memang tidak bisa ditindaklanjuti. Ada mekanisme tersendiri terkait dengan hal tersebut. Ngaten, paham ya maksudnya yang ini? Nggih, monggo Mas. Oke, menarik cukup pertanyaan dari Pak Wardoyo dari BPD Desa Gubit ya Pak ya. Namun saya ingin menggali lebih dalam Pak. Bawaslu Kabupaten Sukoharjo telah mendatangkan narasumber dari KASN. Sementara di Kabupaten Sukoharjo sendiri tingkat pelanggaran netralitas ASN cukup tinggi. Apakah ada kewajiban Bawaslu dalam mengawal rekomendasi dari KASN itu sendiri, Pak? Terima kasih Mas Agung. Jadi gini, bahwasanya rekomendasi-rekomendasi itu dalam Perbawaslu itu memang kita ada wewenang ya, saya mengatakan wewenang ya. Wewenang untuk mengawasi bentuk rekomendasi ya, baik itu bentuk rekomendasi dari lembaga di atasnya, apakah itu KSN, apakah itu DKPP dan sebagainya terkait dengan hal itu. Artinya memang bahwa kita memang mempunyai wewenang untuk mengawasi itu. Jadi tidak salah jika kita melakukan pengawasan. Hanya memang permasalahan kendala utama kita adalah bahwa sanksinya itu dari yang kita terima itu ternyata sanksinya itu lemah atau ringan itu kan. Kalau kita bicara masalah sanksi ringan itu kan macam-macam, bisa dengan peringatan lisan, bisa dengan peringatan tertulis, pernyataan terbuka kan seperti itu. Jadi secara efek shock terapinya itu tidak begitu terasa, saya mengatakan seperti itu. Tetapi kita memang bukan dalam domain untuk memperdebatkan aturan, memperdebatkan standar yang dilakukan oleh KSN, bukan. Tetapi bahwa kewenangan kita itu adalah bagaimana kita memproses setiap bentuk pelanggaran atau dugaan pelanggaran netralitas dari ASN. Itu kewajiban kita. Perkara nanti itu hasilnya bagaimana, sudah itu bukan menjadi kewenangan dari kita. Demikian juga misalnya kita bicara masalah sanksi pidana. Yang penting kita melakukan proses-proses penanganan pelanggaran pidana itu. Perkara nanti apakah hakimnya itu menyatakan ini bersalah atau malah bebas, itu sudah di luar dari wewenang kita. Tetapi yang harus kita catat di bawah sini, sekali lagi saya ulangi bahwasanya kita berupaya maksimal untuk melakukan penanganan terhadap penanganan dugaan pelanggaran apapun itu, selain netralitas, mungkin juga dengan pidana atau etik atau sebagainya. Mungkin itu Mas Agung. Oke. Selain itu juga Bawaslu juga sebagai perintah undang-undang dalam mengawasi netralitas ASN juga ya Pak. Betul Mas. Ada lagi dari BPD atau teman-teman dari Panwaslu Kecamatan Nguter? Terima kasih waktu yang diberikan saya. Nama saya Sriati dari BPD Intale Desa Taleman. Tadi Bapak Rahman menerangkan babakan ASN. Dan di sini saat ini kan tahapnya baru tahap sosialisasi. Terus kaitannya gimana kepala desa dan perangkatnya itu ikut mobilisasi, tapi tidak kampanye. Cuman menggerakkan. Jadi seakan-akan itu perangkat menyuruh RT untuk mencari katakanlah ya tim kemenangan itu. Untuk berkumpul selain membentuk tim itu. Terus bagaimana itu cara? Makasih. Begitu. Monggo, langsung saja ditanggapi. Langsung saya tanggapi. Ya, Pak Sriati dari PPD Daleman Pak. Memang apa yang jenengan sampaikan itu memang juga sudah kami dengar Bapak terkait dengan pembentukan oleh kepala desa. Memang tapi kita harus juga melihat bahwasanya Kades itu kemudian perangkat desa itu untuk sekarang itu belum masuk dalam objek pengawasan Bapak. Artinya bahwa dalam undang-undang itu hanya pada masa tahapan kampanye gitu. Kecuali kalau nanti misalnya ada tahapan kampanye tentu saja itu akan menjadi objek pidana kan seperti itu. Jadi memang sampai sekarang itu kami di Bawaslu atau mungkin di pengawasan itu hanya bisa melakukan himbauan-himbauan dan juga mungkin juga surat apa ya, termasuk juga komunikasi dengan beliau itu bahwasanya tolonglah bersikap netral kan seperti itu, karena ini memang tahapannya itu baru dalam konteks sosialisasi. Kenapa saya mengatakan masih dalam konteks sosialisasi? Karena sekarang itu belum ada pasangan calon Bapak, iya kan, belum ada pasangan calon.
Kecuali nanti kalau sudah ada penetapan calon, nah itu menjadi persoalan lain. Yang namanya bakal pasangan calon, maka dia secara resmi, secara legal formal itu belum ditetapkan oleh KPU. Kita baru mengetahui yang akan nanti melakukan atau berkontestasi dalam pilkada itu setelah ada penetapan dari KPU. Siapa yang bisa menjamin bahwa yang dua, misalnya yang kelihatan ini kan dua itu ya, dua bakal pasangan itu, apakah mereka nanti juga yang akan mendaftar ke KPU, kan kita juga belum bisa yakin, itu kan. Bisa jadi terjadi perubahan di menit-menit akhir karena politik itu cair, ya seperti itu. Jadi apa yang bisa dilakukan ya himbauan-himbauan saja Bapak, itu seperti itu yang bisa kita lakukan. Kalaupun kita bicara masalah kepala desa, perangkat desa, sekarang kita juga melihat perangkat desa itu apakah juga diatur kan seperti itu. Kita melihatnya dari undang-undang meskipun kelihatan kan seperti itu. Tetapi itu nanti akan masuk dalam kajian-kajian dari Panwascam maupun dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Tetapi sekali lagi saya minta kepada teman-teman semua bahwasanya kita lakukan upaya-upaya maksimal yang bisa kita lakukan sesuai dengan kewenangan kita saja. Sesuai dengan kewenangan kita, sesuai dengan mekanisme yang diatur di internal pengawasan kita, apapun nanti hasilnya itu bukan menjadi menjadi goal kita, tetapi bahwa penanganan pelanggaran, kemudian juga nanti ada yang namanya itu saran perbaikan, tujuannya kita itu adalah agar pilkada ini bisa berlangsung dengan fair, dengan jujur, adil, dan bermartabat, begitu Mas Agung ya. Oke, Mas Romat, Pak Romat, kembali ke angka keberpihakan ASN terhadap salah satu calon cukup tinggi ataupun netralitas ASN, pelanggaran netralitas ASN cukup tinggi. Bagaimana komitmen Bawaslu Kabupaten Sukoharjo ataupun strategi Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dalam peningkatan efektivitas sistem pengawasan untuk menjamin netralitas ASN itu sendiri? Kita melihat ya bahwasanya yang namanya, saya belum mengatakan itu pelanggaran ya, lebih kepada dugaan ya. Dugaan artinya bisa melanggar, bisa tidak sesuai dengan. Kalau kita lihat bahwasanya terkait dengan netralitas ASN itu memang kemarin itu di Bawaslu RI sudah mengeluarkan rilis bahwasanya ternyata Kabupaten Sukoharjo ini masuk top 10, luar biasa kan itu kan. 10 besar dari ASN yang melanggar. Nah, tetapi itu memang akhirnya menjadi suatu menjadi suatu bahan evaluasi bagi kita semua, tidak hanya di Bawaslu, Panwaslu, Panwascam ataupun dari pengawas desa dan nanti. Tetapi ini adalah menjadi suatu evaluasi kita bersama kan seperti itu. Bagaimana supaya di Sukoharjo itu tidak terjadi hal-hal seperti rilis di IKP kemarin salah satunya kan seperti itu. Artinya upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan. Nah ini bagaimana juga kita harus kembali. Kita harus bagaimana dari pihak Kemenpan atau KSN ataupun siapapun lembaga yang berwenang mengurusi ASN itu komitmen kembali terhadap integritasnya itu kan seperti itu. Artinya juga integritas dari si ASN-nya itu sendiri dan juga integritas dari peserta ya, saya mengatakan nanti calon peserta konsultasi itu untuk tidak melibatkan ASN dalam kegiatan-kegiatan kampanyenya gitu kan. Kemudian yang kedua, strategi kita tentu saja tadi sudah saya sampaikan bahwa strategi kita yang jelas adalah dengan pencegahan lah. Pertama, dengan pencegahan dengan sosialisasi tentang netralitas ASN, kemudian sanksi hukum, kemudian dampak yang terjadi seandainya nanti ketidak netralan ASN ini terus secara masif. Maka yang kemudian hal-hal itulah yang ingin kita kembangkan, terutama dengan teman-teman stakeholder terkait dengan netralitas ASN itu. Kita tidak harus melibatkan semua elemen-elemen di masyarakat, baik itu dari pihak Pemkab, kemudian juga dari pihak organisasi-organisasi masyarakat yang ada untuk ikut berpartisipasi dalam mensosialisasikan tentang netralitas ASN itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita memberikan semacam pengetahuan ataupun tata cara terkait dengan teknis-teknis seandainya mereka akan melapor.
Karena banyak kejadian ternyata mereka itu bingung apa yang harus dipersiapkan dalam pelaporan kan seperti itu. Itu yang harus kita. Jadi bagaimana kita mengembangkan jargon melapor itu hebat, itu juga penting. Karena kita tidak secara fakta, secara realitas di lapangan, bahwasanya jajaran kita itu cuman sedikit sekali, saya mengatakan seperti itu, tidak bisa mengcover Kabupaten Sukoharjo yang demikian luas. Kita hanya punya 167 pengawas desa, kemudian hanya punya 36 panwasam, dan nanti paling PTPS itu 1775. Itu aja nanti pada waktu mendekati 1 bulan, masa kerjanya 1 bulan pada saat pemungutan suara. Nah, proses-proses sebelum itulah yang harus kita kembangkan, sosialisasi terkait dengan netralitas ASN itu, sebab akibat kemudian dampaknya, terutama dampaknya ini yang harus kita sosialisasikan terus. Dengan kita mensosialisasikan dampak-dampak dari ketidaknetralan ASN itu, maka otomatis juga kita akan berusaha penyebabnya apa, pencegahannya bagaimana, gitu kan. Nah, kalau upaya-upaya pencegahan ini sudah kita lakukan, tentu saja nanti akan menanjuk pada upaya-upaya penindakan penanganan itu. Dan itu sudah coba kita buktikan dengan hasil kemarin seperti itu, Mas Agung. Terima kasih. Oke, Pak Rohmat, tiba saatnya di penghujung acara. Namun sebelum acara selesai, mohon untuk closing statement terkait netralitas ASN di Kabupaten Sukoharjo ini. Terima kasih Mas Agung. Jadi pada dasarnya seorang aparatur sipil negara itu adalah sebagai pelayan masyarakat. Artinya pelayan masyarakat di sini mereka harus bersikap profesional. Dalam bersikap profesional salah satunya adalah netral dari kepentingan ataupun dari intervensi dari manapun. Karena itu kami berharap monggo para ASN di Kabupaten Sukoharjo itu untuk bersikap netral. Artinya bahwasanya kita bekerja profesional saja sesuai dengan tupoksi kita. Dan juga saya berpesan pada teman-teman pengawas, mari kita jaga integritas kita termasuk dalam pengawasan terhadap netralitas ASN itu sendiri. Artinya bahwa kita ingin supaya nanti Pilkada Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 itu bisa berjalan dengan jujur, adil, kemudian juga bermartabat, berkualitas, dan juga tanpa ekses. Itu mungkin yang kami harapkan, Mas Agung. Terima kasih Pak Rohmat. Pemirsa, ASN yang netral dan imparsial adalah sumber dasar penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Saya Agung Suryanto, mohon undur diri. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.